Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Kinanti Syedina. Saya dari kelas Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Reguler A semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji TPC dalam daging sapi. Upaya peningkatan kesehatan gizi masyarakat antara lain dapat diperoleh melalui makanan yang bergizi yang dapat diperoleh dari daging sebagai salah satu sumber protein. Bahan makanan asal hewan seperti daging dan telur selain sebagai sumber protein yang nilainya tinggi juga merupakan salah satu media yang baik bagi perkembangan biakan mikroorganisme dan dapat bertindak sebagai pembawa atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat cemaran mikrobiologi daging sapi melalui pemeriksaan total plate counter atau TPC. Kontaminasi mikroorganisme pada daging dapat melalui peredaran darah, dapat melalui ketika penyembelihan, dan juga peralatan yang digunakan tidak bersih. Setelah proses penyembelihan, kontaminasi selanjutnya terjadi pada saat pengulitan, pada saat pengeluaran jeroan, pembelahan karkas, pencucian karkas, pendinginan, pembekuan, proses stowing, pengemasan, penyimpanan, distribusi, bahkan sesaat sebelum dikonsumsi, menurut Kuntoro Bambang 2013. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam suatu bahan makanan salah satunya yaitu dengan mengukur jumlah sel yang ada pada bahan makanan dengan menggunakan metode TPC (Total Plate Count) atau metode hitung cawan. Metode ini merupakan metode enumerasi yang sudah lama dan banyak digunakan dalam bidang mikrobiologi pangan untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada pada suatu sampel bahan makanan dengan asumsi bahwa mikroorganisme yang dapat berdistribusi secara homogen di dalam makanan. Metode hitung cawan ini tentunya memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, metode cawan ini kapasitas untuk menghitung jumlah bakteri jika terlalu banyak ataupun jika terlalu sedikit dapat menggunakan faktor pengenceran. Selain itu, untuk kekurangannya sendiri yaitu metode ini hanya menghitung bakteri yang layak dihitung, tidak termasuk bakteri mati ataupun puing-puing yang ada pada media pertumbuhan. Namun metode ini juga memiliki kekurangan yaitu perhitungan kumpulan sel bakteri dapat salah dihitung sebagai koloni tunggal sehingga dilaporkan sebagai CFU atau mili per mili daripada sel per mili. Selain itu, metode ini membutuhkan waktu yang lama karena hasil hitung cawan ini biasanya diperoleh setelah 1-3 hari inkubasi. Metode hitung cawan ini dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu metode tuang atau pour plate, metode spuran atau split plate, dan metode droplet. Metode hitung cawan termasuk metode yang digunakan untuk penanaman bakteri dengan menggunakan media padat, yang prinsip kerjanya berdasarkan pembuatan seri pengenceran atau homogenisasi sampel dengan forming unit atau CFU. CFU ini menunjukkan jumlah koloni yang tumbuh tiap gram atau milimeter. Penggunaan metode ini berbeda serta tautan dimungkinkan mempengaruhi hasil hitung cawan yang dilakukan. Selain itu, penggunaan larutan pengencer yang berbeda dimungkinkan juga dapat mempengaruhi perbedaan hasil pada hitung cawan. Beberapa larutan pengencer yang umum digunakan dalam melakukan hitung cawan bakteri yaitu Aquades, garam fisiologis 0,85%, dan buffer peptone water atau BPW. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada cawan Petri, tabung reaksi, pipet volumetrik, botol media, penghitung koloni atau koloni counter, jarum ose, pembakar bunsen, timbangan, magnetic stirrer, pengocok tabung atau vortex, inkubator, autoclave, lemari steril, Erlenmeyer, shaker, blender, batang kaca bengkok, daging sapi, Aquades, alkohol 70%, media PCA, larutan garam fisiologis, larutan buffer peptone water, dan citra. Daging dipotong kecil-kecil 5 gram berbentuk dadu
ukuran 1 cm dan dilakukan secara aseptis. Setelah itu, masukkan larutan pengencer yang digunakan sebanyak 225 ml pada Erlenmeyer 500 ml. Lalu shaker kurang lebih 15 menit pada 100 rpm, lalu di vortex. Lakukan seri pengenceran hingga 10 min 6 pada sampel tersebut dari setiap larutan pengencer yang digunakan. Untuk sampel daging yang di blender atau dihaluskan, sampel di blender bersamaan dengan 225 ml larutan pengencer. Setelah itu dilakukan seri pengenceran hingga 10 min 6 pada sampel, lalu inokulasikan sampel pada media. Pada setiap metode hitung cawan dilakukan sama seperti pada sampel daging yang dipotong. Nah, sekarang untuk metodenya, yang pertama ada metode pour plate. Metode pour plate ini dilakukan dengan mengambil 1 mili sampel dengan semua seri pengenceran dan dituangkan ke dalam cawan Petri steril. Kemudian tuangkan 10 mili media PCA ke dalam cawan Petri tersebut. Setelah itu, media diratakan dengan menggoyangkan cawan Petri dan diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Yang kedua ada metode spread plate. Metode ini dilakukan dengan menginokulasikan 100 ml sampel dengan semua seri pengenceran pada 10 ml media PCA yang telah dituangkan pada cawan Petri. Setelah itu diratakan dengan menggunakan batang kaca bengkok, kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Dan yang ketiga ada metode droplet yang dilakukan dengan menginokulasikan 10 ml sampel dengan semua seri pengenceran ke dalam 10 ml media PCA pada cawan Petri. Media PCA yang digunakan terlebih dahulu dibagi menjadi 6 bagian, sehingga dalam satu media terdiri dari 6 seri pengenceran. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Seluruh metode hitung cawan dilakukan dengan pengulangan sebanyak 2 kali. Selanjutnya yaitu perhitungan hasil uji TPC dengan rumus koloni per gram sama dengan sigma koloni per cawan kali 1 per faktor pengenceran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghitung jumlah koloni bakteri dari sampel yaitu yang pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300 CFU per gram. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300 CFU per gram, maka dikategorikan sebagai terlalu banyak untuk dihitung. Yang kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu deret rantai koloni yang terikat sebagai suatu garis dihitung sebagai satu koloni. Yang ketiga, koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan Petri tidak disebut sebagai koloni melainkan spreader. Jika hasil perbandingan jumlah bakteri dari hasil pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya adalah lebih dari 2, maka hasilnya yang keempat tidak terata. Namun jika hasilnya lebih dari 2, maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya atau pengenceran. Preparasi sampel yang digunakan menyebabkan perbedaan hasil jumlah koloni yang tumbuh pada daging sapi yang hanya dipotong kecil menghasilkan jumlah koloni 105 CFU per gram dan menunjukkan hasil yang berbeda dengan metode hitung serta larutan pengencer yang berbeda. Sedangkan sampel yang dipotong dan di blender menghasilkan koloni 106 CFU per gram dan tidak bervariasi. Preparasi sampel yang digunakan menyebabkan perbedaan hasil jumlah koloni yang tumbuh pada daging sapi yang hanya dipotong kecil menghasilkan jumlah koloni 105 CFU per gram dan menunjukkan hasil yang berbeda pada metode hitung serta larutan pengencer yang berbeda. Sedangkan sampel yang dipotong dan di blender menghasilkan koloni 106 CFU per gram dan tidak bervariasi. Larutan pengencer yang digunakan yaitu larutan Aquades, larutan garam fisiologis 0,85% dan larutan BPW plus 1,25% nasitrat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan larutan BPW dan garam fisiologis 0,85% lebih baik dibandingkan dengan Aquades steril. Hal ini ditujukan dengan hasil hitung koloni pada setiap metode dengan larutan pengencer BPW dan garam fisiologis 0,85% tidak bervariasi, sedangkan pada metode dengan larutan pengencer Aquades menghasilkan hasil hitung jumlah koloni yang bervariasi. Selain itu, larutan BPW menghasilkan perhitungan jumlah koloni yang paling besar. Hal ini dikarenakan BPW berfungsi sebagai pendukung pH pertumbuhan akibat adanya perubahan pH.